Halo Sobat Cek Faktaid, hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang cukup menarik sekaligus menimbulkan banyak harapan bagi publik sepak bola nasional, yaitu proses naturalisasi Miliano Jonathans dan bagaimana publik asing khususnya media Vietnam memberikan respons positif terhadap masuknya pemain muda tersebut ke dalam skuad Garuda. Sebagai kanal yang selalu menyajikan informasi secara objektif namun dengan sudut pandang kritis, penting bagi kita untuk tidak hanya melihat euforia yang terjadi di dalam negeri, tetapi juga memperhatikan bagaimana pihak luar menilai kekuatan Indonesia setelah gelombang naturalisasi pemain keturunan beberapa tahun terakhir. Pada awalnya, informasi mengenai Miliano Jonathans mungkin tidak langsung dikenal luas oleh publik umum. Meski telah cukup populer di kalangan pecinta sepak bola dan penggemar tim nasional, nama Miliano lebih sering dibicarakan di forum-forum pecinta sepak bola ketimbang di media arus utama. Namun semuanya berubah ketika Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengunggah langsung pengumuman proses naturalisasi Miliano melalui akun media sosial pribadinya. Momen tersebut seakan menjadi sinyal resmi bahwa proses naturalisasi bukan hanya sekadar rumor, melainkan langkah nyata yang tengah dikerjakan PSSI. Kabar ini tentu saja langsung membuat perhatian publik tertuju kepada sosok pemain muda berusia 21 tahun yang lahir pada 5 April tahun 2004 tersebut. Dalam hitungan jam, nama Miliano Jonathans mulai trending di berbagai platform. Tidak hanya pecinta sepak bola dalam negeri yang penasaran, tetapi media asing pun mulai menyorotnya. Salah satu media yang cukup aktif mengulas perkembangan sepak bola Asia Tenggara adalah Seto247. VN dari Vietnam. Menariknya, dalam laporan mereka, media tersebut tidak sekadar memberi informasi bahwa Indonesia sedang menambah pemain baru, namun langsung memberikan analisis mengenai kualitas yang dimiliki sang pemain. Menurut Seto247, Miliano adalah pemain dengan teknik individu yang sangat baik, terutama dalam hal kontrol bola dan kemampuan menggiring dalam kecepatan tinggi. Salah satu hal yang mereka soroti adalah fakta bahwa Miliano merupakan pemain kidal yang terbiasa dimainkan di posisi sayap kanan. Ini menjadi poin penting karena tipe pemain seperti ini memiliki karakter permainan yang cukup spesifik. Mereka sering melakukan pergerakan ke dalam shoot and shot untuk kemudian melepaskan tembakan atau menciptakan peluang di area yang lebih sentral. Artinya, Miliano bukan tipe winger tradisional yang hanya berlari di sisi lapangan dan mengirimkan umpan silang. Dia lebih mirip dengan profil winger modern yang kombinasi kecepatannya dan visinya bisa membuka ruang dan memecah struktur pertahanan lawan. Media Vietnam tersebut bahkan menyatakan bahwa kehadiran Miliano dapat menjadi tambahan yang sangat berkualitas, terlebih untuk menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Pernyataan ini menarik karena bukan berasal dari media lokal Indonesia yang mungkin cenderung optimis, melainkan dari media luar yang mengamati dengan jarak objektif. Mereka juga menyebut bahwa Indonesia berpotensi menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di tahap ini, dan peluang tersebut bisa semakin terbuka jika pemain-pemain naturalisasi seperti Miliano mampu beradaptasi dengan cepat terhadap skema permainan Patrick Kluivert. Dalam pandangan mereka, inilah momentum bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa proyek naturalisasi bukan hanya soal memperkuat skuad di atas kertas, tetapi juga membentuk tim yang benar-benar memiliki kedalaman dan kualitas teknis. Jika kita kaitkan dengan konteks yang lebih luas, komentar media Vietnam seperti ini sebenarnya sekaligus menjadi bentuk pengakuan terhadap perkembangan sepak bola Indonesia belakangan ini. Vietnam merupakan tim yang selama beberapa tahun terakhir dikenal sebagai kekuatan utama di kawasan Asia Tenggara, terutama setelah keberhasilan mereka di Piala AFF dan konsistensi di level kualifikasi. Jadi ketika media dari negara yang selama ini menjadi rival kita di kawasan memberikan komentar positif, itu menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Indonesia sekarang mulai dipandang serius oleh pesaing kita. Hal ini tentu penting karena sepak bola bukan hanya urusan taktik dan pemain, tetapi juga soal psikologis dan kepercayaan publik. Lebih jauh lagi, Seto247 menyebut bahwa skuad asuhan Patrick Kluivert berpotensi menciptakan kejutan terhadap dua raksasa Asia, yaitu Arab Saudi dan Irak. Pernyataan seperti ini mungkin terdengar sangat optimistis, tetapi jika melihat performa Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana skuad Garuda mampu tampil disiplin dan solid, maka optimisme tersebut tidak sepenuhnya berlebihan. Ditambah dengan pola permainan modern yang dibawa Kluivert,
Adanya pemain-pemain keturunan dari liga-liga Eropa tentu menghadirkan dimensi baru, baik dari segi tempo permainan maupun kualitas individual. Tentu saja, kita juga tidak boleh terjebak dalam narasi yang terlalu romantis. Sebagus apapun kualitas individual seorang pemain, yang paling menentukan tetaplah bagaimana pemain tersebut diintegrasikan ke dalam sistem permainan tim nasional. Banyak contoh di level internasional di mana pemain bintang justru tidak terlalu bersinar karena gagal menyatu dengan pola permainan tim. Maka dari itu, pertanyaan kritis yang perlu kita ajukan adalah, apakah Emiliano Jonathans akan benar-benar membawa dampak positif secara taktis atau hanya menjadi simbol euforia baru? Sejauh ini, profil permainan Emiliano tampaknya cocok dengan kebutuhan taktik Patrick Kluivert yang menekankan transisi cepat dan permainan menyerang dari sayap. Dalam beberapa laga terakhir, Indonesia cenderung menggunakan pola 4-3-3 atau 4-2-3-1, di mana winger memegang peranan penting bukan hanya untuk membuka ruang, tetapi juga sebagai inisiator serangan balik. Di posisi ini, pemain dengan kemampuan one-on-one yang baik seperti Emiliano tentu memiliki nilai strategis. Ketika menghadapi tim seperti Arab Saudi yang memiliki organisasi pertahanan kuat, Indonesia membutuhkan pemain yang bisa menciptakan sesuatu dari situasi yang tampaknya buntu. Dan itulah yang sering ditunjukkan oleh Emiliano ketika bermain di level klub. Namun, sebelum berbicara lebih jauh soal skema dan taktik, kita juga perlu mempertimbangkan aspek mental. Bermain untuk tim nasional di level kualifikasi dunia tentu memiliki tekanan yang jauh lebih besar dibandingkan bermain untuk klub di liga domestik atau bahkan Liga Eropa divisi muda. Media Vietnam sadar akan hal ini, sehingga mereka menyebut bahwa keberhasilan Indonesia tidak hanya bergantung pada kualitas pemain yang dinaturalisasi, tetapi juga bagaimana mereka bisa tampil stabil di bawah tekanan situasi kompetitif. Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap proses naturalisasi Emiliano Jonathans, berbagai diskusi pun mulai bermunculan. Tidak hanya sebatas membahas kualitas teknik sang pemain, tetapi juga tentang bagaimana proses naturalisasi ini semakin memperkuat identitas baru timnas Indonesia sebagai tim yang memadukan talenta lokal dan keturunan. Dalam konteks sejarah sepak bola Indonesia, hal semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak era 2010-an, Indonesia sudah beberapa kali menggunakan pemain naturalisasi di berbagai level kompetisi. Namun, ada perbedaan mendasar ketika kita berbicara tentang naturalisasi generasi sekarang, termasuk Emiliano. Perbedaan tersebut terletak pada fakta bahwa proses naturalisasi yang terjadi saat ini tidak lagi bersifat reaktif atau darurat, melainkan lebih bersifat strategis jangka panjang. PSSI tidak lagi menunggu sampai timnas benar-benar dalam kondisi terdesak untuk kemudian mencari pemain keturunan. Sebaliknya, pencarian pemain keturunan dilakukan jauh-jauh hari dengan mempertimbangkan kecocokan terhadap skema pelatih dan kebutuhan umum tim. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa pengumuman Emiliano justru disambut positif oleh media asing, karena mereka melihat adanya konsistensi dalam proses ini. Vietnam, sebagai salah satu negara dengan sistem pengembangan pemain muda yang baik di Asia Tenggara, tentu memahami pentingnya membangun tim nasional dengan visi jangka panjang. Komentar media Vietnam yang menilai Emiliano memiliki teknik tinggi dan kecepatan sangat menarik karena dua aspek tersebut merupakan elemen utama dalam sepak bola modern. Jika kita melihat tim-tim kuat di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan, mereka juga mengandalkan pemain sayap yang memiliki kemampuan dribble cepat serta kemampuan membaca ruang. Sebagai contoh, Jepang sering memaksimalkan peran pemain kidal di sisi kanan untuk menciptakan situasi yang tidak terduga di dalam kotak penalti lawan. Dengan kata lain, tipe permainan Emiliano sebenarnya sudah sangat relevan dengan tren permainan tim-tim besar Asia. Hal inilah yang membuat analisis Seto 247 terasa realistis, karena mereka menilai bukan hanya dari sisi popularitas, tetapi dari sisi kesesuaian teknis. Di satu sisi, masuknya Emiliano tentu akan memberikan persaingan internal yang sehat bagi para pemain lokal yang sudah lebih dulu berada di posisi tersebut. Ini adalah hal yang penting dalam membangun skuad yang kompetitif. Dalam sepak bola tingkat tinggi, tidak ada posisi yang bola aman. Pemain harus selalu berada di kondisi terbaik karena mereka tahu ada pemain lain yang siap menggantikan jika performa menurun. Dengan adanya Emiliano,
para pemain lokal di posisi sayap kanan, sebut saja Eji Maulana atau Witan Sulaiman, otomatis terdorong untuk meningkatkan performa mereka. Ini menjadi efek domino positif yang seringkali tidak terlihat secara langsung, tetapi sangat krusial dalam membangun mentalitas tim yang kuat. Lebih jauh lagi, komentar dari media Vietnam terkait potensi Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia juga sejalan dengan fakta bahwa skuad Garuda saat ini memiliki komposisi pemain yang semakin matang. Kita harus ingat bahwa perjalanan Indonesia di babak kualifikasi sudah menunjukkan perkembangan signifikan, terutama dalam aspek kedisiplinan bertahan dan kemampuan menjaga tempo permainan. Ketika menghadapi tim seperti Australia dan Jepang di uji coba, kita memang belum mencapai level mereka. Tetapi secara struktur permainan kita tidak lagi berada di posisi jauh tertinggal seperti beberapa tahun lalu. Inilah yang membuat optimisme media luar menjadi masuk akal. Mereka menilai bukan hanya dari hasil, tetapi juga dari cara bermain. Namun, sebagaimana dikatakan sebelumnya, adaptasi tetap menjadi faktor penentu. Seberapa cepat Miliano bisa memahami instruksi taktikal pelatih, mengenal karakter bermain rekan-rekannya, serta menyesuaikan diri terhadap iklim sepak bola Asia Tenggara ini semua akan menentukan apakah naturalisasi ini nantinya dianggap berhasil atau tidak. Dalam banyak kasus, pemain naturalisasi membutuhkan waktu sekitar 3-6 bulan untuk benar-benar menyatu, terutama jika sebelumnya mereka bermain di sistem sepak bola yang berbeda. Indonesia memiliki waktu persiapan menuju babak keempat, dan periode inilah yang mesti dimaksimalkan oleh tim pelatih untuk menguji berbagai kombinasi. Media Vietnam bahkan membandingkan proyek naturalisasi Indonesia dengan model yang diterapkan oleh Filipina beberapa tahun lalu. Namun, mereka menilai Indonesia lebih unggul karena tidak hanya mengandalkan pemain berdarah campuran yang lahir dan besar di luar negeri, tetapi juga memadukan mereka dengan pemain lokal hasil pembinaan sendiri. Kombinasi inilah yang memberi kesan bahwa timnas Indonesia sedang membentuk struktur yang lebih kuat, bukan sekadar mengumpulkan paspor asing. Penilaian ini penting, karena menunjukkan bahwa pihak luar melihat Indonesia bukan hanya sedang memperbaiki kualitas timnya, tetapi juga sedang membangun identitas baru sebagai tim yang modern dan kompetitif. Dalam konteks perkembangan sepak bola nasional, penting bagi kita untuk melihat proses naturalisasi Miliano Jonathans ini bukan hanya sebagai upaya menghadirkan pemain baru ke dalam skuad, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi besar yang sedang dilakukan PSSI bersama jajaran pelatih. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia tidak hanya berfokus pada pencarian pemain keturunan, tetapi juga aktif membangun ekosistem sepak bola modern melalui pembenahan kompetisi domestik, program tim nasional kelompok umur, serta peningkatan kualitas infrastruktur. Kombinasi dari semua aspek tersebut membuat timnas Indonesia hari ini jauh lebih siap untuk bersaing di level elit Asia dibandingkan 5 atau 6 tahun lalu. Dalam pandangan media Vietnam, keberhasilan sebuah tim nasional dalam mencapai babak akhir kualifikasi Piala Dunia ditentukan oleh dua hal utama, kestabilan struktur permainan dan kualitas individu pemain kunci. Karena itulah mereka menyoroti hadirnya Miliano sebagai salah satu pemain yang berpotensi menjadi pembeda dalam situasi-situasi krusial. Untuk memahami seberapa besar potensi dampak tersebut, kita bisa melihat statistik dasar dari permainan Miliano di level klub. Ia bukan hanya berperan sebagai kreator serangan dari sisi sayap, tetapi juga memiliki kemampuan finishing yang cukup baik. Rasio konversi peluangnya termasuk tinggi dibandingkan dengan winger lain seusianya. Jika pola permainan timnas Indonesia tetap menggunakan sistem dengan dua inverted winger, maka posisi Miliano akan sangat strategis, terutama ketika Indonesia menghadapi lawan yang bertahan cukup dalam. Kita tahu bahwa tim seperti Arab Saudi atau Irak biasanya bermain cukup disiplin di lini tengah dan menutup jalur diagonal ke dalam. Dalam situasi seperti itu, dibutuhkan pemain sayap yang mampu mengatasi pressing lawan secara individual, kemudian menciptakan ruang melalui gerakan tanpa bola atau kombinasi 1-2 sentuhan. Ini adalah tipikal situasi di mana pemain seperti Miliano sangat dibutuhkan. Media Vietnam melihat hal ini sebagai kekuatan potensial Indonesia yang bisa mengejutkan lawan. Di sisi lain, hadirnya Miliano juga membuka ruang bagi Patrick Kluivert untuk melakukan fleksibilitas taktik. Selama ini, pilihan utama di posisi sayap kanan biasanya antara Witan dan Eji, sementara di sisi kiri ditempati Sadil atau Rafael Struijk.
Dengan masuknya Miliano, Kluivert bisa menggeser pemain seperti Witan ke sisi kiri karena Witan juga punya kemampuan bermain di dua sisi sehingga kombinasi serangan Indonesia menjadi lebih variatif. Ini tentu memberikan keuntungan tambahan ketika menghadapi tim-tim yang memiliki analisis video mendalam, karena mereka tidak bisa dengan mudah menebak pola serangan Indonesia. Hal lain yang tidak boleh kita lupakan adalah pandangan media Vietnam mengenai mentalitas tim. Mereka menilai bahwa kombinasi pemain lokal dan naturalisasi telah meningkatkan kualitas mental tim Indonesia terutama dalam menjalani pertandingan berintensitas tinggi. Ini bisa kita lihat dari beberapa laga terakhir di mana Indonesia mampu bertahan disiplin meskipun dalam tekanan. Misalnya saat menghadapi Irak pada babak ketiga, Indonesia sempat mendapat tekanan intensif di awal laga, tetapi berhasil merespons secara taktis dan menciptakan beberapa peluang. Media Vietnam menyebut hal ini sebagai tanda bahwa Indonesia tidak lagi mudah panik saat menghadapi lawan dengan reputasi lebih besar. Menariknya, dalam artikel yang sama, Seto 247 juga menyatakan bahwa langkah Indonesia ini akan menjadi model baru bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya. Mereka menyebut bahwa Thailand dan Vietnam tentu memiliki pemain keturunan juga, tetapi belum memaksimalkannya secara strategis seperti yang dilakukan Indonesia. Dengan kata lain, mereka melihat Indonesia sebagai pionir dalam memanfaatkan diaspora secara sistematis dan terintegrasi. Jika langkah ini berhasil membuat Indonesia lolos ke Piala Dunia, maka bukan tidak mungkin negara lain akan mengikuti pendekatan serupa. Bagi kita sebagai penikmat sepak bola nasional, tentu hal itu menjadi motivasi tersendiri. Namun bersamaan dengan itu, kita juga harus menyadari bahwa ekspektasi yang terlalu tinggi tanpa melihat proses justru bisa menjadi beban bagi pemain. Karena itu, penting bagi kita untuk tetap bersikap realistis meskipun optimis. Miliano Jonathans memang memiliki kualitas yang menonjol, tetapi ia tetap membutuhkan waktu adaptasi dan dukungan penuh, baik dari rekan setim maupun dari publik. Seiring proses adaptasi berjalan, satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah bagaimana para pemain senior di dalam skuad mampu membantu Miliano Jonathans memahami karakter permainan timnas Indonesia. Dalam berbagai tim nasional yang sukses menerapkan naturalisasi, peran pemain senior menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang suportif dan kondusif. Para pemain seperti Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, atau Pratama Arhan, yang telah lebih dulu merasakan atmosfer kompetisi kualifikasi, dapat menjadi mentor bagi Miliano bukan hanya dalam konteks teknis, tetapi juga bagaimana menghadapi tekanan mental di lapangan. Adaptasi semacam ini sangat penting terlebih mengingat lawan-lawan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia bukanlah tim yang mudah dihadapi. Arab Saudi, misalnya, dikenal sebagai tim yang memiliki transisi bertahan yang sangat cepat dan presisi. Mereka memiliki kemampuan untuk mengubah permainan dari situasi bertahan ke menyerang hanya dalam beberapa detik. Dalam konteks seperti ini, pemain di posisi sayap seringkali menjadi sasaran pressing, baik saat sedang membawa bola maupun saat menerima umpan. Media Vietnam menilai bahwa kemampuan dribbling Miliano yang stabil dalam kecepatan tinggi dapat menjadi salah satu senjata terbaik Indonesia untuk merespons pressing Arab Saudi dan Irak. Hal menarik lainnya yang menjadi perhatian media Vietnam adalah kombinasi antara pemain muda dan pemain berpengalaman di skuad Indonesia. Mereka menyebut Indonesia sebagai salah satu tim yang berhasil menciptakan keseimbangan usia dalam skuad. Pemain-pemain dengan pengalaman seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh berpadu dengan talenta muda seperti Iver Jenner, Rafael Struijk, dan sekarang Miliano Jonathans. Kombinasi seperti ini memberi fleksibilitas taktik karena pelatih dapat menyesuaikan pendekatan pertandingan sesuai lawan yang dihadapi lebih agresif ketika lawan cenderung pasif atau lebih pragmatis ketika menghadapi tim yang dominan dalam penguasaan bola. Selain itu, sinyal positif dari media asing sebenarnya juga memberi efek motivasi tersendiri bagi para pemain. Ketika media luar mulai menaruh respek, para pemain akan merasa bahwa kerja keras mereka selama ini mendapat pengakuan secara internasional. Hal seperti ini seringkali menjadi faktor non-teknis yang memperkuat mental bertanding. Dalam banyak kasus sepak bola internasional, tim yang merasa tak dianggap oleh pihak luar cenderung bermain baik dalam peran sebagai underdog. Namun ketika mulai dihargai, mentalitas mereka bergeser ke arah kepercayaan diri yang lebih besar.
Media Vietnam pun menegaskan bahwa momentum psikologis ini harus dimanfaatkan Indonesia secara maksimal. Di sisi lain, keraguan publik terhadap proses naturalisasi tetap eksis. Sebagian kalangan menilai bahwa terlalu banyak pemain naturalisasi dapat menghambat perkembangan pemain lokal. Dalam hal ini, penting untuk membedakan antara naturalisasi yang bersifat jangka pendek dan naturalisasi yang berbasis rencana jangka panjang. Kasus Miliano termasuk dalam kategori kedua, karena ia masih berusia sangat muda dan memiliki kesempatan besar untuk menjadi bagian inti dari tim nasional hingga beberapa tahun ke depan. Dengan kata lain, proses ini bukan sekadar solusi instan, tetapi bagian dari proyek regenerasi skuad nasional. Jika kita kembali merujuk pada komentar media Vietnam, mereka menyatakan bahwa potensi Indonesia untuk membuat kejutan di babak keempat sangat terbuka dengan catatan bahwa konsistensi tetap terjaga. Konsistensi yang dimaksud bukan hanya soal hasil akhir pertandingan, tetapi kepatuhan terhadap rencana taktik di sepanjang 90 menit. Ketika menghadapi tim yang lebih kuat, sedikit saja kehilangan konsentrasi dapat berujung pada kebobolan. Oleh karena itu, kehadiran pemain dengan kemampuan individu seperti Miliano bisa menjadi faktor yang menjaga tim tetap hidup sepanjang pertandingan, karena selalu ada kemungkinan munculnya momen individual brilliance yang mengubah jalannya laga. Dalam analisis lebih lanjut, Seto 247 juga menyoroti cara Patrick Kluivert mengelola pertandingan di babak sebelumnya. Mereka mengapresiasi bagaimana Kluivert mampu membuat tim bermain dengan pendekatan berbeda tergantung pada lawan. Melawan tim yang lebih agresif, Indonesia bermain lebih pragmatis dan menunggu momen untuk melakukan counter. Sementara melawan tim yang lebih pasif, Indonesia mengambil inisiatif permainan dan memaksakan tempo. Fleksibilitas semacam ini jarang dimiliki tim Asia Tenggara lainnya, dan inilah yang membuat mereka yakin kehadiran Miliano akan semakin memperkaya pilihan taktik Indonesia. Pada titik ini, optimisme publik baik dalam maupun luar negeri terhadap potensi timnas Indonesia mulai memiliki dasar yang lebih kuat, bukan sekadar harapan emosional belaka. Kehadiran Miliano Jonathan semakin memperkaya opsi serangan tim dan mempertegas kenyataan bahwa Indonesia sedang membangun tim dengan fondasi yang jelas, kecepatan, teknik individu, dan fleksibilitas taktik. Namun, penting juga untuk memahami bahwa perubahan besar seperti ini tidak akan berjalan mulus tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi Miliano dan timnas Indonesia adalah bagaimana menghadapi karakter permainan tim-tim Asia Barat yang secara umum memiliki postur lebih besar dan kualitas duel fisik yang tinggi. Media Vietnam menyebut bahwa jika Indonesia ingin menciptakan kejutan, maka kemampuan untuk menghindari duel langsung dan memainkan bola secepat mungkin menjadi kunci. Ini pula alasan mereka menyebut kecepatan dribble Miliano sebagai fitur yang sangat cocok untuk melawan Arab Saudi dan Irak. Ketika tim lawan mencoba menekan dari sisi sayap, pemain seperti Miliano memiliki peluang besar untuk memecah tekanan melalui gerakan individu dan kombinasi 1-2 dengan gelandang serang. Dalam banyak laga internasional, terdapat fenomena menarik. Tim di kawasan Asia Tenggara sering kali mampu menahan gempuran lawan selama 60-70 menit pertama, tetapi kehilangan fokus di menit-menit akhir. Media Vietnam dalam artikelnya menggarisbawahi aspek ini dan mengingatkan bahwa Indonesia harus siap secara fisik maupun mental sejak menit pertama hingga peluit akhir. Dengan kata lain, bukan hanya kualitas individu yang dibutuhkan, tetapi juga kedalaman skuad agar rotasi bisa berjalan tanpa menurunkan kualitas permainan. Dalam konteks ini, Miliano tidak hanya menjadi pemain utama, tetapi bisa juga dimainkan sebagai super sub dalam strategi tertentu, tergantung cara Patrick Kluivert membaca jalannya pertandingan. Selain itu, kita juga patut menyoroti peran publik dan pendukung. Seto 247 menyebutkan bahwa dukungan masif dari supporter Indonesia dapat menjadi kekuatan tambahan, tetapi juga bisa berubah menjadi tekanan jika ekspektasi tidak dikelola dengan baik. Di beberapa negara, tekanan berlebihan terhadap pemain muda justru membuat mereka bermain di bawah kapasitasnya. Oleh karena itu, publik Indonesia juga memiliki peran dalam menciptakan atmosfer positif, terutama pada momen-momen ketika performa tim belum maksimal. Disinilah pentingnya kedewasaan supporter dan media dalam menyikapi perjalanan skuad Garuda menuju impian besar, tampil di Piala Dunia. Jika kita melihat lebih detail perkembangan Miliano sendiri,
banyak pengamat menyebut bahwa kekuatannya bukan hanya kemampuan fisik dan teknik, tetapi juga pemahaman taktikal. Ini adalah hasil dari pembinaan di Akademi Sepak Bola Eropa yang menekankan pemahaman terhadap berbagai skema permainan sejak usia sangat muda. Dalam level pertandingan internasional, pemahaman taktik menjadi pembeda utama. Ketika menghadapi lawan yang memiliki kualitas individu lebih baik, tim yang paham bagaimana memanfaatkan ruang dan meminimalisasi celah akan memiliki peluang lebih besar meraih hasil positif. Media Vietnam menyadari fakta ini, dan karena itu mereka menilai kehadiran Miliano bukan sekadar menambah kualitas individu skuad, tapi juga menambah kecerdasan taktikal di sektor sayap. Secara umum, Sato 247 menganggap Indonesia sebagai tim Asia Tenggara yang paling siap menghadapi raksasa Asia dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menyampaikan bahwa estetika permainan Indonesia yang memadukan teknik individu, kekuatan fisik modern, dan organisasi yang rapi sudah jauh meningkat dibandingkan era sebelumnya. Proses naturalisasi Miliano Jonathans hanya mempertegas tren tersebut dan menambah optimisme bahwa Indonesia benar-benar bisa menembus level baru dalam sejarah sepak bola nasional. Menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia, seluruh elemen tim nasional Indonesia kini berada dalam fase akhir proses persiapan. Seluruh pemain yang terlibat, termasuk Miliano Jonathans, sedang dipersiapkan tidak hanya secara fisik dan teknis, tetapi juga secara mental agar mampu bertanding secara konsisten di level tertinggi. Harapan publik yang begitu tinggi merupakan cerminan akan rasa percaya masyarakat terhadap tim ini. Namun sebagaimana disampaikan oleh media Vietnam, harapan ini perlu diimbangi dengan kedewasaan serta dukungan yang konstruktif. Indonesia mungkin masih dianggap sebagai underdog ketika berhadapan dengan Arab Saudi atau Irak, tetapi berada di posisi itu tidak berarti Indonesia tidak memiliki peluang. Justru sejarah sepak bola sering memperlihatkan bagaimana tim yang dianggap lebih lemah mampu mengejutkan tim besar melalui kombinasi determinasi, konsentrasi, serta penggunaan momen-momen kunci secara efektif. Miliano, dengan kemampuan individunya, memiliki potensi untuk menjadi salah satu pemain yang menciptakan momen semacam itu. Itu sebabnya media asing, termasuk Sato 247 dari Vietnam, melihat naturalisasi Miliano sebagai langkah yang cerdas dan realistis dalam meningkatkan kualitas skuad. Yang menarik adalah bagaimana media Vietnam secara terbuka menyebut bahwa proyek naturalisasi Indonesia bisa menjadi model masa depan bagi negara-negara ASEAN. Hal ini tentu menjadi pengakuan yang patut diapresiasi, namun sekaligus menjadi tantangan baru. Jika Indonesia berhasil melaju ke Piala Dunia, tekanan dan standar akan meningkat secara drastis. Publik tidak lagi melihat naturalisasi sebagai gebrakan semata, tetapi sebagai kewajiban untuk mempertahankan level permainan. Oleh karena itu, keberhasilan proses ini harus diimbangi oleh pembinaan pemain lokal yang kuat, agar tercipta sinergi yang berkelanjutan antara talenta lokal dan pemain keturunan. Pada akhirnya, komentar positif dari media Vietnam mengenai Miliano Jonathans tidak sekadar pujian kosong. Mereka melontarkan pendapat berdasarkan pengamatan teknis dan taktis, serta mempertimbangkan kondisi nyata di level kompetisi Asia saat ini. Dari sini, kita bisa melihat bahwa proyek yang dijalankan Indonesia mulai mendapat pengakuan dari luar negeri, dan hal tersebut harus dijadikan motivasi untuk terus memperbaiki diri. Tidak hanya oleh pemain, tetapi juga oleh federasi, pelatih, maupun publik pendukung. Sebagai penutup, kita perlu mengingat bahwa perjalanan menuju Piala Dunia bukan sekadar perjuangan 90 menit di lapangan. Ini adalah proses panjang yang melibatkan strategi, disiplin, dan kerjasama dari seluruh pihak. Masuknya nama-nama seperti Miliano Jonathans hanyalah bagian dari mozaik besar yang sedang disusun. Apakah mozaik ini akan lengkap dan membentuk gambaran keberhasilan, atau justru berhenti di tengah jalan? Semuanya akan bergantung pada bagaimana setiap bagian bekerja secara harmonis. Untuk saat ini, satu hal yang jelas, Indonesia tidak lagi dianggap sebelah mata oleh negara-negara lain di kawasan. Bahkan media Vietnam, yang selama ini dikenal cukup kritis, mengakui kualitas pemain naturalisasi Indonesia dan percaya bahwa skuad asuhan Patrick Kluivert mampu memberikan kejutan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap mendukung proses ini sampai akhir? Dengan kesabaran, keyakinan, dan dukungan yang positif. Sobat Cekak Tate,
Mari kita kawal perjalanan ini dengan objektif dan penuh optimisme. Karena mungkin saja sejarah baru sepak bola Indonesia sedang mulai ditulis dan Miliano Jonathans adalah salah satu halaman penting di dalamnya.